aja. Setelah masalah besar ini, gimana kedepannya membangun hubungan sama kakak? Boleh. Biar bagaimanapun dia kan anak gue ya. Suatu saat dia pasti akan cari gue. Siapa yang akan membantu kehidupannya dia kalau bukan ibunya? Ya, walaupun gue disakiti, tapi gue tidak akan menyerang yang namanya darah daging sendiri. Ya, biarlah dia mau bicara apa. Yang jelas orang-orang di sekeliling gue yang sudah berkenal gue puluhan tahun tahu banget bagaimana sifat gue, bagaimana gue menjaga anak, mengasihi, merawat, mendidik, memberikan fasilitas terbaik. Mereka tahu semua. Sempet nangis nggak di Nangis gue 3 hari. Gue nangis, gue nggak tidur 3 hari. Gitu. mikirin kakak? Iya, iyalah mikirin anak gue lah, gila anak 9. Gue itu lahir normal, itu loli. Jadi kalau gue ingat-ingat tuh sakitnya tuh berasa gitu sampai sekarang. Karena lahiran normal tuh nggak kayak sesar ya. Kalau sesar itu kan lu tinggal disuntik, masuk ruang operasi gitu. Loli itu gue lahirin tuh secara normal gitu. Jadi setiap pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 gitu tuh rasa sakit itu luar biasa gitu. Dan alhamdulillah waktu lahiran Loli gue masih didampingin sama mantan suami gitu. Gak kayak yang kedua, ketiga ini gitu. Jadi kalau dibilang sempet nangis sampai sekarang pun kalau gue mikirin itu gue kayak apa ya kekurangan gue gitu, apa ya dosa gue gitu, kok anakku gitu ya gitu. Tapi ya itulah namanya hidup ya, kan nggak pernah tahu ke depannya kayak gimana. Tapi gimana pun anak gue, ya dia tetap anak gue gitu. Suatu saat dia pasti akan cari gue gitu. Karena sebetulnya itu anak tahu seberapa sayangnya dan care-nya. Mungkin karena dikekang jadi berontak gitu kan. Gue nggak tahu, gue cuma pengen menjaga apa yang masih bisa gue jaga gitu. Jangan sampai ya gue nggak mau anak gue kelak nanti ketika punya suami dapat perlakuan hal yang sama seperti ibunya. Gue nggak mau kayak gitu. Makanya setiap dia pacaran atau dia punya pacar gitu, gue tuh selalu pengen sini mana pacarnya gitu. Mau pergi nonton gitu kan, pernah sekali dibebasin pergi nonton, oke, pulang jam 1 gue sampai nggak tidur, gue gemeter, kemana anak gue gitu kan. Nah dari situlah gue sudah tidak bisa membebaskan anak gue yang perempuan tuh. Makanya yang dia bilang aku dikekang, aku nggak boleh pergi pacaran, aku nggak bisa main sama teman-teman aku. Ya memang betul, memang betul itu. Setelah ini apakah sudah ada komunikasi saling maaf-maafan, deep talk lah ibu dan anak? Kalau itu pasti, walaupun anakku bagaimanapun waktu itu pun sempat gua WhatsApp gitu, gimana keadaannya, bagaimana sekolahnya gitu kan. Tapi gue sekarang lebih banyak bicara dengan gurunya, karena ya itu tadi, karena dia masih labil, dia masih bersikeras. Gue enak dari Mimi jauh. Jadi dia masih keras hatinya. Nggak ada orang terdekat yang menemani kakak Loli di sana mungkin selain sekolah ya? Nggak ada dong itu kan. Mungkin ada teman yang di UK untuk bantu pantau. Dia nitip untuk mantau gitu misalkan. Nggak boleh. Jadi emang dia benar-benar anak Indonesia satu-satunya semata wayang di situ. Nggak ada. Jadi dia tuh sekolah bukan di city-nya UK, jadi dari UK turun di bandara, naik train sekitar 2-3 jam, 3 jam kalau nggak salah, turun dari train, naik lagi taksi sekitar 10-15 menit. Berarti terakhir Mi, penegasan artinya komunikasi masih belum lancar ya? Bukan belum lancar, tapi memang gimana ya tadi gue bilang, itu anak masih lagi punya seseorang yang apa yang dia lakukan salah dibener-benerin aja gitu. Jadi ya nggak apa-apa, makanya biar aja seiring berjalannya waktu, nanti kan akan ada waktunya dia bakal hubungin gua sih 24 jam anytime selalu ada. Jangankan sama anak sendiri, sama anak orang aja gua sayangnya kayak apa kan. Apa yang mau disampaikan buat kakak Loli? Buat kakak Loli kan gua tuh nggak usah diucapin kalau gua lagi WhatsAppan, kalau gua lagi sholat berdoa gitu ya. Ya gue cuma pengen biar dia selalu dalam lindungan Allah, biar dia sekolahnya rajin, bisa membanggakan gitu kan. Karena gue juga gimana ya, seneng lah gitu kalau punya anak yang udah sekolah jauh terus pulang bisa membawa hasil gitu kan. Jadi gue sebagai seorang ibu yang single parent juga kerja
walaupun tertati-tati ya, kalau hampir mau mati gue kadang-kadang tuh ya, kadang-kadang udah lemes tapi tetap harus kerja gitu ya. Ya apa ya, ya pokoknya buat kakak Loli sekolah yang rajin di sana, anytime Loli butuh Mimi ada di sini. Pokoknya nggak akan pernah kekurangan satu apapun. Terus buat netizen ya, nggak usah kasihan-kasihanin anak yang berada. Loli itu bukan anak kekurangan, Loli itu bukan anak gembel ya yang harus dikasihanin gitu kan. Kasihaninlah sama anak-anak di pinggir jalan, panti asuhan yang emang bener-bener disia-siain sama orang tuanya gitu. Kalau Loli kan nggak disia-siain. Kalau disia-siain mungkin dia udah jadi anak pangrok di daerah TV ya kan. Nah gitu. Jadi ya kalau komen juga gue tuh sedih gitu. Ada judul dari teman-teman wartawan, Nikita ibu yang kejam gitu. Mungkin kalau kejam anak gue udah babak belur kali, dia aja nggak ada bekas-bekas luka sama sekali di badannya gitu kan. Ya itu aja sih. Mungkin tegas kalian mam sebagai orang tua, mungkin tegas ya, bukan? Kalau marah sama anak yang udah gede, Loli kan teenager, marahnya sama anak yang teenager sama anak kecil kan beda. Nah itu dia nggak bisa beda-bedain gitu. Oke.